Halo guys, balik lagi bersama channel saya di Bosto Serban Nursery. Nah, di video kali ini di depan Anda ini ada modelnya adalah si Drosera binata. Nah, si Drosera binata ini menjadi model di video saya yang judulnya kali ini adalah cara melakukan perbanyakan dengan root cutting atau melakukan perbanyakan dengan cara potong akar. Nah, jadi di video sebelumnya kan kita sudah bahas dengan stek daun segala macam ya. Prosesnya sama seperti di video kita sebelumnya, tetapi bahan yang kita ambil berbeda ya. Kalau yang kemarin bahan yang kita ambil adalah daunnya. Nah, dalam hal sekarang yang kita ambil itu adalah si rootsnya. Jadi di video kali ini misalnya kalau tanaman sudah besar ya, ini tadi rootsnya nih sudah saya potong nih bagian roots tuh ya, kelihatan ya yang hitam-hitam ya. Jadi ini yang tadi ini udah saya potong sehingga itu jadi bahan buat stekan. Nah, jadi nggak usah takut buat potong roots ya, apalagi kalau misalnya ini kan kita lihat nih, ini tanamannya rootsnya berarti udah panjang sekali sampai ke bawah. Jadi kita potong buat bahan stekan itu nggak apa-apa, bahan perbanyakan. Nah, jadi gini guys. Nah, ini potongannya yang tadi digunting ya, tapi jangan lupa sterilkan dulu guntingnya ya, jadi nggak kena bakteri atau fungus nanti, sehingga mengurangi kemungkinan Anda berhasil dalam melakukan stek. Nah, jadi prosesnya sama. Nanti sebentar kita akan skip videonya ke atas. Nah, sekedar intro saja. Si tanaman ini sebenarnya ini juga belum sampai titik maksimal ya. Jadi setelah banyak-banyak jual, akhirnya tersisa tinggal satu. Nah, ini yang sisa tinggal satu-satunya ini. Jadi sebenarnya ini bisa lebih besar lagi karena di sini paling top adalah panjang antenanya ini mencapai 30 cm lebih. Mungkin hampir 40 sampai 50 cm ya. Jadi ini masih kategori ABG sih kalau saya bilang, tapi ini sudah bisa dilakukan stek daun juga sih. Nah, tapi dalam kali ini saya sayang ya karena ini masih belum rimbun. Jadi saya sayang untuk melakukan stek daun. Nah, berhubung tadi akarnya panjang, jadi saya lakukan stek ini saja, stek akar. Nah, jadi kalau Anda lihat memang si tanaman binata ini, mumpung lagi ada perbandingan ya, dia ini tanaman yang aktif sekali menangkap serangga. Nih, kalau Anda lihat di sini, ini juara ini ya, juara bertahan lah. Jadi ini paling banyak nangkap nyamuk tuh. Dengan kalau kita bandingkan sama, jadi ini adalah juara bertahan menangkap nyamuk tuh seperti ini. Jadi ini gunanya memang saya mau taruh ya supaya dibawa, karena di rumah saya banyak nyamuk nih kalau lagi musim hujan apalagi. Jadi ini saya taruh aja di sini buat nangkep nyamuk. Jadi win-win solution juga ya. Nah, jadi kalau memang mau cari tanaman yang karnivora yang suka makan nyamuk ya jangan si Cecil ini. Karena si Cecil ini biasa ya jarang sekali dapat nyamuk. Kalau yang mau efektif ya seperti ini. Binata, Filiformis, Indica, ataupun satu lagi apa ya, kalau Paradoxa agak efektif tapi tidak begitu efektif mereka sih. Mereka ini yang top 3 lah, Indica, Binata, kemudian Filiformis. Nah, sekian intro dari kita. Sekarang kita naik ke atas ya. Akan saya jelaskan caranya, gampang sekali. Nah, kita sudah di atas nih guys. Nah, jadi ini biasa ya chamber stekan saya, dan juga ini adalah stekan air. Ini juga Drosera binata yang sebelumnya ya. Jadi kalau Anda lihat ini kelihatan nggak kalau dari sini? Kalau nggak kelihatan kita buka aja deh. Nah, jadi ini adalah stekan sebelumnya. Binata Giant ya. Nah, kalau dilihat ini, nah, kita ambil coba satu ya. Ini nggak ada. Nah guys, kalau dilihat ya, nah jadi yang ini udah keluar ya. Yang tadi belum keluar, tapi ya namanya juga tanaman ya. Jadi ini juga saya nggak tahu udah berapa lama, mungkin sudah sekitar 3 minggu atau 4 minggu ya. Kalau tanaman lebih baik jangan ditunggu. Nah, ini sudah mulai mengeluarkan tunas ya. Nah, jadi dalam satu akar ini nanti bisa jadi banyak sekali nih. Jadi medianya simple sekali. Ini cuma
ya cuma air TDS rendah, bebas mau air hujan, mau air apapun. Yang penting air TDS rendah, bersih, steril, dan kemudian jangan lupa ditutup. Nah, kemudian kalau misalnya Anda mau melakukan stek air, ya sudah tinggal masukkan saja seperti ini. Udah, kita tutup lagi. Dan setelah ditutup, jangan dibuka tutup, hiraukan saja. Jadi itu kesalahan ya, kalau misalnya Anda buka tutup, ya kalau udah digini Anda cuekin aja. Kayak tadi kan itu juga udah keluar tunas, tapi belum terlalu besar ya. Jadi ya biarin saja, baru tumbuh 2, ntar kalau udah banyak baru siap dipanen. Jadi kesalahan Anda yang sering gagal melakukan ini adalah ketika Anda sering buka tutup. Nah, itu membuat kelembapan di dalam menjadi tidak stabil, sehingga sehingga kelembapan di dalam hilang. Jadinya tanaman tuh bingung juga. Jadi kayak orang sauna, kalau kita lagi sauna, orang keluar masuk, ya lama-lama ya kesel juga lah. Maksudnya suhu di dalamnya kan jadi berubah. Nah, kemudian yang kedua, biasa dengan menggunakan ini ya, thin wall, sama-sama sih. Jadi bebas sih kalau saya lagi kekurangan air hujan, ya saya pakai beginian saja ya. Nah, ini chamber stekan, yang ini chamber stekan 50 saya, nanti akan kita bahas. Sebentar, salah. Nah, jadi ini adalah si chamber stekan untuk Drosera. Nah, ada beberapa Drosera yang berhasil juga ya, tinggal ditaruh saja ini. Nah, ini juga ada stekan Drosera yang binatang yang sebelumnya ya. Kalau kita lihat apa dia sudah mengeluarkan. Nah, ini juga udah ada guys, tapi baru dikit ya. Nah, jadi baru ya, jadi tempat tumbuhnya kita tidak tahu ya. Jadi baru di sini nih nongol tunas, kemudian di sebelah sini baru nongol tunas. Jadi dalam satu batang ini kita bisa mengharapkan 10 mungkin ya, puluhan lah, tergantung besar kecilnya akarnya juga sih. Kalau ini kan jaraknya lumayan tuh ya, tapi nanti kalau kita tunggu aja lagi, kita taruh sehingga nanti kalau udah jadi banyak baru kita panen. Nah, kalau Anda mengikuti teknik yang saya sarankan, jadi saya mendapatkan pengalaman berharga lagi ya. Jadi sebenarnya pengalaman Anda yang berharga sebenarnya itu adalah ketika Anda coba dan Anda melakukan yang namanya trial error. Jadi di yang sebelumnya di stekan VFT ini saya belajar bahwa mungkin kalau misalnya menstek tanaman VFT, kita tidak usah menggunakan media yang terlalu basah. Jadi medianya jangan sampai terlalu basah sekali. Jadi waktu itu kan yang ini, jadi nggak terlalu basah ya, nggak terlalu menggenang, asal semua basah secukupnya. Saya belajar dari kesalahan saya yang sebelumnya. Nah, jadi kalau dilihat nih stekannya, kalau Anda lihat, jadi saya lebih belajar lagi. Ini setelah saya tidak terlalu basah ya, ini dalam satu umbi Anda lihat ini bisa tumbuh berapa titik tumbuh itu, 1, 2, 3, 4. Kemudian ini sih masih 1 ya, ini 1, 2 dalam satu umbi ini loh. Bahkan kalau misalnya dipotong itu nanti bisa tumbuh lagi. Nah, ini adalah pengalaman saya sendiri ya melalui trial error. Jadi kenapa saya bisa memakai trik yang media tidak terlalu lembab. Jadi ini sebenarnya coba-coba saya juga sih, tapi ini ada ID-nya juga ya, Dentate dan yang lain-lain. Jadi di waktu itu saya melakukan kesalahan bodoh. Jadi setelah menutup begini, plek, kirain udah tutup, tapi ternyata ini medianya tidak tertutup rapat. Nah, dari kesalahan itu tiba-tiba media yang saya gunakan otomatis menjadi kering seperti di gambar ini. Nah, setelah Anda lihat gambar saya yang tadi itu media sangat kering sekali. Tapi Anda lihat itu bisa sprout, bahkan bisa sprout banyak sekali. Itu video sudah saya pindahkan ya. Jadi di video sebelumnya itu yang sprout dari umbi itu bisa ada 5, bisa ada 4. Jadi saya belajar mungkin si tanaman VFT ini karena situasinya parah ya, jadi kurang air, kering, mungkin memicu dia supaya dia beranak. Karena
itu membuat dia panik ya, membuat tanaman panik sehingga dia merasa harus melipat gandakan dirinya untuk meneruskan keturunannya. Tapi itu cuma asumsi saya. Nah, tapi setelah saya praktekkan ke sini, ternyata ya it works ya. Jadi ini menurut pengalaman saya aja. Mungkin di tempat Anda tidak berhasil, tapi kalau kalau Anda mau coba silahkan. Tapi ini menurut pengalaman saya, dan ini hasilnya yang saya dapatkan malah lebih oke. Jadi itu adalah kesalahan yang menimbulkan keberuntungan buat saya. Nah, jadi ini adalah tips melakukan stek ini ya, stek akar. Yang tadi adalah intro. Jika Anda mengikuti video saya sebelumnya, jadi saya kasih tips tambahan khususnya untuk stek VFT, sehingga stekan VFT-nya jadi lebih yahut kan. Jadi satu umbi bisa jadi berapa daun. Nah, jadi sebenarnya seperti video-video saya sebelumnya, banyak sekali yang bisa kita gali dari tanaman karnivora. Jadi memang proses yang bagus, bukan belajar dari mungkin YouTube saya membantu, tapi sebenarnya proses yang lebih yang yang bisa mengajari Anda ya kalau Anda praktek langsung, menemukan trial error sendiri, dan ya coba-coba seperti ini. Saya coba-coba, kalau gagal ya sudah, tapi ternyata hasilnya bagus di saya ya, jadi itu menambah pengalaman saya. Nah, jadi tidak ada kata cukup ya dalam belajar tanaman karnivora. Saya juga masih belajar. Nah, jadi kalau saya dapat info yang lebih menarik lagi, cara melipat gandakannya atau apapun, pasti akan saya bagikan informasinya. Karena ya namanya kita di video saya bertujuan untuk, maksudnya ini menyalurkan hobi ya. Jadi Anda pun yang hobi ya, kalau mau cari literasi bisa lebih gampang lagi, karena dulu literasi untuk tanaman karnivora jarang sekali, dan biasanya pun itu bule-bule ya. Bule-bule ya, kalau bule beda suhu, beda beda semuanya lah sama iklim di negara Indonesia. Jadinya kadang kita pun harus melakukan trial error untuk melakukan metode yang sesuai untuk iklim kita. Nah, jadi jangan lupa subscribe video saya, ikuti terus channel saya. Kedepannya pasti akan banyak sekali informasi tentang tanaman karnivora dan kaktus, karena tanaman ini masih banyak sekali yang bisa kita gali dari si tanaman ini ya. Oke, jadi sekian informasi dari saya. Salam satu hobi, dan jika Anda melakukan trik ini, saya doakan Anda berhasil. Dan kalau gagal, jangan berkecil hati dan coba terus sampai Anda berhasil. Nanti kalau Anda berhasil, Anda akan tahu seberapa senangnya dan seberapa happy-nya Anda karena jerih payah Anda telah berhasil. Oke, itu saja semangat saya untuk Anda yang mau melakukan propagasi tanaman karnivora. Oke, sampai jumpa di next video.